Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alana insanan atishina wa ja'i'ina ila hidayatihi wa mardatihi. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih an Jabir bin Atiq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mat'unu syahidun, al-harqu syahidun, al-gharqu syahidun, as-sadamu wal-hadamu syahidun, wal-humma syahidun, al-mabtunu syahidun, al-mar'atu allati waladat matat syahidatun. Rawahu Imam Ahmad wa Daud an-Nasa'i bisanadin sahih. Pemirsa IQTV yang berbahagia, para shaimin wa shaimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang amat mulia dan berbahagia ini di bulan suci Ramadan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengelompokkan kita, mensejajarkan kita, mewarnai kita sekelompok dan sejajar dengan orang-orang yang haus dan lapar terhadap hidayah, petunjuk, inayah dan keredaannya. Sehingga kita pada saat ini Allah memberikan hidayah kepada kita dalam suasana yang amat menggemparkan, mengamuk, atau kita sedang digoncang oleh virus corona. Kita dapat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan beribadah sesuai dengan tuntutan ajaran agama kita, walaupun dengan adanya aturan yang telah diatur oleh pemerintah, majelis ulama, kita memadatkan ibadah di rumah masing-masing. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa IQTV yang berbahagia, untuk tidak kita melanglang buana, mari kita renungkan judul yang amat sederhana, yaitu membaca tanda-tanda zaman.
Kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan serba dua macam. Ada siang dan ada malam. Ada bahagia, ada sengsara. Ada miskin, ada kaya. Pada saat ini, dunia dan kita bangsa Indonesia, khususnya kaum muslimin, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda alam, tanda-tanda azam, tanda-tanda zaman, kejadian-kejadian yang luar biasa di luar kemampuan anak cucu Adam dan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Kita runut, tsunami di Aceh memperandakan Aceh. Gunung meletus, banjir bandang, kapal tenggelam, pesawat meluncur dan jatuh. Semuanya itu adalah tanda-tanda alam melintas sejarah yang perlu kita renungkan. Yang teranyar dari peristiwa yang amat dahsyat yang menggoncangkan setiap orang yang melihat dan mengalaminya, yaitunya COVID-19 yang saat ini menggemparkan dunia. Kata yang ahli, virus corona belum ketemu obatnya. Pemirsa yang berbahagia, corona yang ditampilkan, yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak lain enggak bukan mempertajam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Di antaranya bahwa manusia sudah percaya kepada alam syahadah, yaitunya kepada yang nampak oleh mata, yang bisa diraba oleh tangan, maka untuk pendidikan, terutama mendidik umat Islam untuk menggemukkan atau menambah tajamnya rukun iman, yang mana di antara rukun iman ialah percaya kepada yang gaib. Orang tidak lagi begitu percaya, tajam kepercayaannya kepada azab kubur. Ketemu di sana sini adanya pembacokan, perzinaan, dan tidak takut berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak percaya kepada malaikat mungkar dan nakir. Mereka tidak mempersiapkan diri dan tidak takut. Percaya kepada malaikat maut, tidak mempersiapkan diri untuk maut dan meninggal dunia atau setelah meninggal dunia. Mungkin sekarang ini kepercayaan orang kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menipis. Untuk memukaddimahi
maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penyakit corona. Kalau corona ini bisa dilihat seperti harimau, mungkin 1 jam, 2 jam bisa selesai. Buaya raksasa 1 jam, 2 jam, 3 jam selesai. Tetapi alat yang canggih yang bisa meraba, kebanyakan orang atau orang kebanyakan tidak bisa mendeteksi dan melihat seperti apa corona dalam perjalanan hidupnya. Maka itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan corona untuk supaya manusia umumnya dan khususnya umat Islam mempertebal keyakinannya, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman. Pada saat ini sedang subur kalau seandainya kita hayati. Pemirsa yang berbahagia, kalau kita bertanya, apakah gerangan di balik musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawaban yang tak lain dan bukan hanya 2 macam, dan membelah umat manusia khususnya umat Islam terbelah 2. Pemirsa yang berbahagia, musibah dan tanda-tanda zaman melintas, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu supaya umat manusia bisa menjadi insan yang kamil. Terhadap musibah yang ada ini tampil, maka manusia terbagi kepada 2 bagian dan menilainya, ada yang positif, ada yang negatif. Kita sebagai umat Islam yang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rindu kepada rahmat Allah, rindu kepada maghfirah Allah, rindu kepada hidup tenang di dunia, tenang di kubur, dan tenang langsung masuk surga, dan rindu kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terbius, jangan terpropagandai bahwa musibah itu adalah kutukan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengar dan kita dengar, dan kita tidak membantah pendapat-pendapat orang yang dengan pendapat itu kita menjadi permusuhan. Tapi namun yang mahal keyakinan kita, jangan terlempar dari diri kita sendiri. Allah menjawab dan menyampaikan kepada kita, dan ini harus, ayat ini harus kita bugarkan, harus kita mantapkan untuk menjawab dan melihat setiap musibah
kecil apalagi besar yang Allah berikan kepada kita. Firman Allah surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Artinya, Allah tidak mengazab, tidak merekayasa, tidak punya rencana membuat untuk mereka, memberikan kepada mereka azab. Siapa yang Allah tidak memberikan azab, kutuan? Yang pertama, orangnya in syakartum, orang yang selalu optimis, bersyukur kepada Allah. Setiap yang datang, nikmat datang, musibah datang, dia selalu ringan. Kata-kata melintas di mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan, tidak Kau jadikan, turunkan, berikan kepada kami nikmat ini, apalagi musibah ini, tanpa ada makna dan sia-sia. Yang kedua, wa amantum. Musibah itu tidak menjadi musibah laknat, sebaliknya itunya adalah nikmat. Kalau kita nanti dan kita tating dengan keimanan yang tidak goyang, keimanan yang mengkristal, alladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu, sekali mengatakan Tuhanku ialah Allah, sampai mati tidak pernah mengerucut, apalagi habis la ilaha illallah di dalam lubuk hati kita yang dalam. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu optimis dan gembira terhadap hambanya dan mengetahui apa yang terjadi di dalam diri hamba. Ayat Al-Quran menjawab pertanyaan. Kalau ada yang bertanya apakah kutuan apa nikmat, jawabnya tergantung kepada kita. Kalau kita menantinya dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, waktu salat datang tsunami, orang itu matinya mati syahid. Waktu musibah, waktu bencana, waktu gunung meletus, waktu kebakaran rumah, waktu tenggelam, dia lepas nyawanya dengan la ilaha illallah. Sebelumnya taatnya tidak berbuhul-buhul, salat 5 waktu dia lakukan, membaca Al-Quran dia lakukan, membaca zikir, tasbih dan tahlil jadi kerinduannya, jadi kesenangannya. Datang musibah, Allah mengangkat derajat martabat orang dari mati biasa menjadi mati syahid dunia. Terhadap apa yang kita tating yang menakutkan saat ini, yaitunya virus corona yang mungkin melelahkan, yang menggoncang dunia. Pemirsa IQTV yang berbahagia, untuk memantapkan kepada kita lagi, kita ambil hadis Rasulullah SAW bahwa
orang yang mati disebabkan oleh musibah, matinya itu bukan mati konyol. Fakta, matinya ialah mati syahid, asal ketaatannya mempunyai nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk supaya kita ini beragama bukan kata orang, bukan kata orang. Tadi saya sebutkan yaitunya ayat Al-Quranul Karim surat An-Nisa. Sekarang mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Atik. Kata Rasulullah SAW, mati syahid yang amat akbar besar ialah mati orang yang meninggal disebabkan oleh perang membela Islam. Matinya adalah mati syahid dunia dan akhirat. Tidak dikafani, tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Kenapa? Karena orang mati syahid tergolong orang yang padat dan banyak penuh kaya ibadah. Laksana kita mengirimkan wesel atau mengirimkan ucapan terima kasih banyak ke Pak Presiden Pak Jokowi. Pak Petani, dengan adanya program Pak Jokowi memperbanyak PPL pertanian, maka ada sebuah desa, diumpamakan sebuah desa, sebelum ahli pertanian datang, 1 hektar 60 kg hasilnya satu panen, satu kali panen. Sekarang setelah adanya PPL pertanian, hasilnya 3 ton per hektar. Muncul dari masyarakat perlu ucapan terima kasih. Sampaikan kepada Pak Jokowi dengan surat. Kami terima kasih banyak kepada Pak Jokowi mengirim PPL yang sangat ulung, sehingga pertanian kami jauh meningkat dan melangit dari 60 kilo menjadi 3 ton per hektar. Kami kirim untuk Bapak 5.000 rupiah. Kata Pak Jokowi, ini orang tinggi tetapi harganya tidak berapa. Karena apa? Karena Pak Jokowi bergelut dengan dana yang triliunan banyaknya. Program atau anggaran negara lebih daripada 2.000 triliun. Maka 5.000 tidak kelihatan. Orang yang mati syahid, orang yang tidak memerlukan bantuan, malah nanti mereka yang mendistribusikan bantuan bagi siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibantu di hari kiamat. Yang kedua, mati syahid ranking 2 mungkin matinya dibandingkan mati-mati biasa. Siapa? Ada beberapa orang diantaranya yang mati syahid dunia berkenaan dengan apa yang terjadi, tragedi yang terjadi saat ini di dunia. Konon kabarnya asli muasalnya ialah dari Wuhan, Cina, menebar ke mana-mana seluruh dunia. Sekarang sudah dijangkiti, sudah berjangkit, sudah berkembang di 212 negara di dunia. Yang pertama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mat'un syahidun. Orang yang kenai wabah. Di sini tidak disebutkan oleh Rasul wabah corona, wabah cacar, wabah nyamuk, wabah, tetapi umum
Dan kita saat ini mungkin tidak salah kalau seandainya corona ini termasuk mat'un. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mati dalam wabah dalam keadaan dia taat sebelumnya, tidak berbuat maksiat, taatnya kepada Allah luar biasa, taat kepada Rasul luar biasa, taatnya kepada pemimpin luar biasa, pemimpin yang benar yang mengarahkan dia kepada kebenaran, mati, itu adalah anugerah yang luar biasa dari Allah untuk orang itu matinya mati syahid. Yang kedua, al-harku, orang yang terbakar, orang yang taat terbakar mati syahid. Al-gharku, orang yang taat tenggelam mati syahid. Al-mabtun, orang yang sakit perut mati mendadak mati syahid. As-sadam, orang yang tumburan jatuh di atas bukit berguling-guling mati syahid. Yang terakhir, ibu atau wanita hamil yang melahirkan menyambung nyawa di rumah sakit atau di rumahnya sendiri melalui dukun, mati. Ibu mati, anak meninggal. Kalau seandainya ibu tidak ngomel, tidak mencari-cari kambing hitam, alhamdulillah dipanggilnya papanya. Kalau seandainya ini yang merenggut nyawaku, papa, tolong jaga investasi kita, anak-anak kita, tolong maafkan saya, tidak ada yang salah. Tetapi ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung memejam dan langsung meninggal, dicabut nyawanya oleh malaikat. Ibu itu matinya adalah mati syahid. Al-mar'atul lati walad matat li'ajli wiladatiha syahidatun, matinya mati syahid. Pemirsa yang berbahagia, berikut Allah Subhanahu wa ta'ala sangat marah bagi orang-orang yang tidak menerima vonis dari Allah. Sesuatu yang dialami, musibah, nikmat yang dialami oleh setiap manusia, terutama umat Islam, harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang terjadi enggak luput dari takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan, "Malam yusbir an bala'i wa qadri faltamis rabban siwaya." Siapa-siapa yang tidak rela, tidak senang menerima vonis dari aku, takdir dari aku, faltamis rabban siwaya, carilah Tuhan selain dari saya. Visi dan misi daripada musibah yang Allah berikan kepada kita untuk kita sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Untuk bekal kita sendiri, bukan untuk Allah dan untuk siapa-siapa. Rasulullah mengatakan lagi, "Idza talaitu 'abdi fa sabara awattuhu bil jannah." Apabila aku cobai hambaku, fa sabara, dia ini sabar dan gembira, ceria, menerima vonis palu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, awattuhu bil jannah, nanti akan saya kasih gantinya di sorga. Allah yang menyerahkan asuransinya disebabkan oleh musibah yang dideritanya. Kalau seandainya kita sudah mendudukkan masalah
apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya sudah bersemadi di dalam lubuk hati kita yang dalam, yakin dan percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah. Tidak akan ada bantah. Pemerintah dengan menggelontorkan dana yang luar biasa supaya corona tidak merambah di Indonesia, dengan aturan, dengan adanya kita dengar aturan-aturan pemerintah. Yang pertama, kita salat, terutama di bulan suci Ramadan, apalagi di daerah yang merah, yang ada PSBB, dianjurkan, diminta, malah diharapkan oleh pemerintah pelaksanaan ibadah dari masjid. Hendaknya masyarakat puas dilaksanakan di rumah masing-masing. Kalau berjalan, kalau keluar dari rumah, pakai masker, tutup hidung dan tutup mulut. Yang berikut, jangan berkerumun dan lain-lainnya. Bagi orang yang bersemadi keyakinan dan keimanan yang tinggi, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Program yang diprogramkan oleh pemerintah belum dirancanakan, diumumkan, maka umat dan masyarakat sudah duluan melaksanakannya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, man ata'al amir faqad ata'ani, wa man asal amir faqad asani. Artinya, siapa-siapa yang patuh kepada pemimpin, amir adalah pemimpin. Ada ulama mengatakan, yaitunya amir ini adalah ulama menyatu dengan umara dalam satu orang. Ada pula yang mengatakan amir ini adalah ulama saja. Ada yang mengatakan, ulama mengatakan bahwa amir itu adalah orang pemerintah, RT sampai presiden. Kita tidak memperbincangkan pendapat-pendapat tapi namun yang penting kita saat ini, demi untuk kemaslahatan bersama, bahwa kita mengikuti pemimpin adalah dapat pahala. Rasul, kita ulang kembali makna atau terjemahan. Siapa-siapa yang mematuhi pemimpin, patuh dekat pemimpin yang mengarahkan kepada kemaslahatan masyarakat dan umat, faqad asani, maka orang itu tuh sama dengan patuh kepada aku, faqad ata'ani, mematuhi Rasul dalam semua aspek kehidupan, dapat pahala. Dan kita mematuhi anjuran pemerintah yang sudah bolak-balik berulang sampai ke kuping kita.
harus kita yakini kita dapat pahala. Walaupun kena corona juga 2 kali dapat, kita mati syahid dan dapat pahala mengikuti pemerintah. Pemerintah bukan pemerintah saja, iaitunya ikut ulama dan ikut MUI memfatwakan. Antara pemerintah dengan MUI, kalau kita baca dan kita dengar, sudah paralel, sudah hampir sama. Sebaliknya, waman asal amir, siapa-siapa yang melawan atau tidak patuh kepada pemimpin, melawan kepada pemimpin, fakat asani, seolah-olah melawan kepada aku. Yakin dan percaya bahwa menantang, melawan Rasul, melawan hadis-hadis sahih, mencemoohkan hadis sahih, mencemoohkan ajaran agama, mencemoohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah tindak tanduk perbuatan dosa. Begitu juga kalau seandainya kita remehkan pemimpin, maka kita pasti berdosa. Sedangkan Rasul mengatakan lagi, sibabul muslim fusukun, meremehkan orang Islam hukumnya fasik, berdosa. Wa qitaluhu kufrun, membunuhnya hukumnya kafir. Rasul mengatakan sibabul muslim, orang yang mengucapkan muslim ini hanya orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah orang muslim. Ada tamu Rasul dari belakang Bukit Uhud setelah beberapa saat masuk Islam, datang lapor kepada Nabi, amanna. Langsung Allah tegur, la taqulu amanna, jangan sampaikan kepada sahabatmu, kepada yang masuk Islam baru di belakang Uhud, wahai Rasul, belum layak dia mengatakan amanna, walakin qulu aslamna, yang layak kamu katakan ialah kami baru masuk Islam. Orang yang mengucapkan hanya modalnya asyhadu an la ilaha illallah, belum tentu dia ini sembahyang tahajud, belum tentu pandai baca Quran, belum tentu dia ini berdakwah. Hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, modalnya itu yang kita remehkan, maka hukumnya berdosa. Bagaimanalah kalau seandainya kita meremehkan orang-orang atau pemimpin yang sudah hafal Quran, yang ustaz, yang ulama, yang pernah iaitunya membantu jadi pemimpin Pak RT yang mengarahkan kepada yang benar, kemudian pengurus-pengurus iaitunya semua yang menuntun kepada kemaslahatan kita di dunia dan di akhirat, kita remehkan. Yakin dan percaya dosanya berlapis-lapis. Maka itu jadikanlah tragedi yang ada melintas di ambang pintu kita masing-masing di masyarakat dan di negara kita. Jadikan dosen, jadikan guru untuk mendidik dan menasihati kita. Pemirsa IKTV yang berbahagia, kalau seandainya ini sudah bersemadi, makna ini sudah bersemadi di dalam diri kita, yakin dan percaya, keluarga sekecil apapun, apalagi besar, kalau sudah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin yang tujuannya tidak lain bukan mencari ridha dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa dikumandangkan, tanpa diminta,
tanpa disuarakan apa yang kita hajati dan kita harapkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, akan merengkah laksana bunga merengkah di waktu pagi. Masyarakat Semarak yang aksara maknanya senyum manis ramuan keluarga akan lahir, akan berkotek berkukuk laksana ayam berkukuk di pagi hari. Semarak. Kata orang yang sudah semarak atau senyum manis ramuan keluar disebabkan oleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempunyai semboyan atau suatu kesimpulan. Musuh satu orang, kurus lagi, idiot, buta, terlampau banyak. Kawan beribu-ribu, terlampau sedikit. Genderang kesatuan dan persatuan akan berteriak ke sana kemari. Persatuan adalah hal yang mahal daripada segala-galanya. Percekcokan, pertikaian, laksana buaya raksasa yang memangsa keagungan, kemuliaan, kebesaran seseorang di dunia, di kubur, dan di akhirat. Na'udzubillah min zalik, dari percekcokan yang terjadi di dalam diri kita masing-masing. Demikian yang dapat saya utarakan dalam acara yang sangat terhormat dan terpuji ini, yang direkayasai, yang disponsori oleh IQ TV. Walaupun ini tingkat permula, mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun saat ini berbentuk amatir, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya menjadi TV permanen, menjadi panutan, menjadi contoh, tempat bertanya, tempat singgah bagi orang-orang yang haus dan lapar terhadap ridha dan keridhaan Allah, haus terhadap ilmu pengetahuan, haus ingin terutama Pondok Ihya Al-Quran, haus menciptakan generasi menjadi tuan di rumahnya sendiri, perang dengan kebodohan, perang dengan kezaliman, perang dengan semua yang negatif, dan senang kepada yang positif. Demikian, kalau seandainya ada yang saya sampaikan benar, mudah-mudahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sana ada yang kurang atau ada yang salah, itu semata-mata dari diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas kealpan, kekurangan, dan minta maaf kepada pemirsa fanatik IQ TV. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.